Ambil langkah tegas, PSSI peringatkan agar tidak ada laser lagi. Hey kid. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, telah berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Bahrain mengenai potensi gangguan laser yang mungkin terjadi. Tim Garuda berharap insiden tersebut tidak mengganggu jalannya pertandingan saat mereka bertanding melawan Bahrain. Pertandingan ini merupakan bagian dari matchday ketiga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Salah satu kekhawatiran Timnas Indonesia adalah serangan laser yang sebelumnya terjadi saat Bahrain menjamu Jepang. Dalam pertandingan tersebut, pendukung tuan rumah sempat mengarahkan sinar laser ke wajah pemain Jepang, Ayase Ueda, saat ia hendak mengambil tendangan penalti. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serupa bagi para pemain Indonesia yang akan berlaga di Bahrain. Sumarji menjelaskan bahwa FA Bahrain cukup responsif terhadap masalah ini. Dalam wawancara, ia menyatakan telah berbicara dengan perwakilan Federasi Bahrain dan menanyakan alasan penggunaan laser terhadap pemain lawan, yang sempat mengganggu konsentrasi pemain Jepang. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip fair play dan bisa mencoreng nama baik negara. Ia berharap insiden serupa tidak terulang ketika Indonesia bertanding. Selain itu, Sumarji juga menegaskan komitmennya untuk melindungi para pemain Indonesia dari gangguan laser. Ia menyatakan siap mengajukan protes jika serangan laser terjadi selama pertandingan. Menurutnya, jika laser mengganggu jalannya pertandingan, Bahrain harus dikenai sanksi yang berat. Bukan timnas Saudi Arabia, media Jepang sebut Indonesia bakal jadi ancaman bagi Jepang. Timnas Indonesia kini menjadi ancaman serius bagi Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pandangan ini muncul dari media lokal Jepang, Football Channel. Dalam grup tersebut, Indonesia dan Jepang berada bersama dengan tim kuat lain seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Meskipun Arab Saudi dan Australia dianggap sebagai rival utama Jepang, Football Channel memperingatkan bahwa ancaman terbesar bagi tim Samurai Biru justru datang dari timnas Indonesia. Football Channel menyoroti Indonesia setelah skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Media Jepang tersebut juga mengakui perkembangan pesat timnas Indonesia yang mendapat tambahan kekuatan dari pemain keturunan. Pertandingan antara Indonesia dan Jepang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 November tahun 2024 dan tanggal 10 Juni tahun 2025, dengan Indonesia menjadi tuan rumah terlebih dahulu dalam pertemuan pertama. Saat ini, timnas Indonesia tengah fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga melawan Bahrain. Setelah pertandingan tersebut, timnas Indonesia akan bertolak ke China untuk menjalani laga keempat dalam fase grup. Keberhasilan menahan tim-tim besar di grup ini menjadi alasan utama media Jepang mewaspadai timnas Indonesia sebagai ancaman serius. Sementara itu, Jepang juga tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Tim Samurai Biru akan bertandang ke Arab Saudi pada tanggal 11 Oktober sebelum menjamu Australia di kandang pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Di tengah persaingan ketat ini, performa Indonesia terus mendapat perhatian karena dapat menjadi penentu di grup C. Perjuangan PAES demi bela timnas Indonesia, tempuh perjalanan 19 jam dari Amerika. Perjuangan kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, untuk tiba di Bahrain menjadi sorotan. Setelah menyelesaikan laga antara Portland Timber dan FC Dallas di lanjutan Major League Soccer 2024 pada Senin pagi WIB, Paes langsung terbang ke Bahrain. Menurut informasi yang dibagikan di akun Instagramnya, @maartenpaes, penjaga gawang berusia 26 tahun ini harus melalui 3 kali transit sebelum tiba di Asia Barat. Pertama, ia terbang dari Portland ke Dallas, kemudian melanjutkan perjalanan ke Dubai, Uni Emirat Arab, sebelum akhirnya mendarat di Bahrain. Diperkirakan, Maarten Paes akan tiba di Bahrain pada Selasa dini hari WIB. Selain menghadapi penerbangan panjang, Paes juga harus berjuang untuk memulihkan cedera pergelangan tangan yang dialaminya. Cedera ini didapatkan beberapa menit sebelum pertandingan FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada Kamis pagi WIB.
Meskipun sudah menjalani latihan pada Sabtu dini hari WIB, pelatih FC Dallas, Peter Luchin, memilih untuk tidak memainkannya dalam pertandingan melawan Portland Timber demi menghindari risiko cedera yang lebih serius. Jika Paes dimainkan lebih awal, dikhawatirkan kondisinya akan memburuk, yang dapat memaksanya absen lebih lama dari lapangan. Ini akan menjadi kerugian besar bagi FC Dallas, serta berpotensi mempengaruhi kesiapannya untuk laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan China pada 10 serta tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dalam unggahan Instagram Stories-nya, Paes juga membagikan foto dirinya menjalani terapi akupuntur pada tangannya, berharap agar kondisinya segera pulih dan ia bisa tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Kehadiran Maarten Paes sangat dinantikan oleh timnas Indonesia yang sedang memburu poin penuh saat melawan Bahrain. Dalam 2 pertandingan sebelumnya di grup C, Paes tampil gemilang dan dinobatkan sebagai Man of the Match saat Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 kontra Australia. Pelatih Bahrain akui Indonesia lawan sulit, tim mereka terlalu mewah. Hey kid. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, melontarkan pujian tinggi kepada timnas Indonesia jelang pertandingan matchday ketiga babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Talajik akan berhadapan dengan timnas Indonesia di Bahrain International Stadium pada hari Kamis ini. Talajik menegaskan bahwa dirinya tidak akan meremehkan timnas Indonesia, terutama karena tim tersebut diperkuat oleh pemain-pemain dengan pengalaman di liga-liga Eropa. Ia mengakui kekuatan lawannya dan menegaskan bahwa timnya harus fokus penuh dalam menghadapi Indonesia. Dragan Talajik mengingatkan para pemainnya agar tidak memandang enteng timnas Indonesia. Menurutnya, meskipun ada yang menganggap Indonesia sebagai lawan yang mudah, kenyataannya tidak demikian. Ia memuji Indonesia sebagai tim nasional yang lengkap dengan beberapa pemain yang bermain di Liga Top Belanda, Inggris, Australia, dan bahkan seorang kiper di Amerika Serikat. Talajik menekankan pentingnya fokus penuh karena laga ini akan sangat menantang bagi Bahrain. Talajik juga memuji lini pertahanan timnas Indonesia, yang dinilainya sangat solid berdasarkan performa melawan Arab Saudi dan Australia pada awal September tahun 2024. Dalam kedua laga tersebut, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan bermain imbang 0-0 melawan Australia. Bagi Talajik, hanya kebobolan 1 gol dalam 2 pertandingan melawan tim-tim kuat ini menunjukkan betapa kokohnya pertahanan Indonesia. Selain itu, Talajik mengungkapkan bahwa serangan balik timnas Indonesia sangat berbahaya dan meminta para pemain Bahrain untuk mewaspadai hal tersebut. Pelatih asal Kroasia ini menekankan bahwa transisi cepat Indonesia dalam menyerang bisa membahayakan timnya. Oleh karena itu, Bahrain akan bermain dengan hati-hati, menunggu momen yang tepat untuk mencetak gol, dan harus bersabar serta fokus penuh sepanjang pertandingan.